Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, perkenankan saya menjelaskan sebuah materi dalam sebuah video PowerPoint ini. Materi ini disajikan pada pembelajaran jarak jauh mata pelajaran Bahasa Indonesia wajib untuk kelas 11 IPA 1, 2, dan 3 MAN 4 Sukabumi. Sebelum kita memulai materi pembelajaran, marilah kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kompetensi dasarnya mengidentifikasi informasi dalam teks eksplanasi lisan dan tulis, mengonstruksi informasi dalam teks eksplanasi lisan dan tulis. Tujuan pembelajarannya adalah Anda diharapkan mampu memahami informasi berupa pengetahuan dan urutan kejadian dari yang didengar atau dibaca, menemukan gagasan umum dan fakta penting dalam teks eksplanasi. Masih ingatkah apa itu teks prosedur? Ya, teks prosedur adalah teks yang berisi tahapan kegiatan atau langkah-langkah secara berurutan untuk menyelesaikan atau membuat sesuatu. Adakah hubungannya dengan materi yang akan kita pelajari sekarang? Tentu ada. Mari simak materi berikut. Dengarkan kalimat yang akan saya bacakan. Tadi pagi, hujan turun dengan sangat deras. Jalan-jalan penuh dengan genangan air. Transportasi menjadi tak karuan karena banyak kendaraan roda 2 menghindari genangan air. Cerita di atas mungkin pernah Anda dengar dari teman atau saudara ketika musim hujan tiba. Bahkan mungkin Anda sendiri yang pernah menceritakan pengalaman semacam itu. Cerita tentang proses terjadinya sesuatu itulah yang akan Anda pelajari dari sekarang. Nah, berhubungan bukan dengan teks prosedur yang telah kita pelajari di pertemuan sebelumnya? Teks eksplanasi dapat disamakan dengan teks yang menceritakan prosedur atau proses terjadinya fenomena. Dengan teks tersebut, pembaca dapat memperoleh pemahaman mengenai latar belakang terjadinya fenomena secara jelas dan logis. Teks eksplanasi menggunakan banyak fakta dan pernyataan-pernyataan yang memiliki hubungan sebab akibat atau kausalitas. Namun, sebab ataupun akibat-akibat itu berupa sekumpulan fakta menurut penulisnya. Contoh fenomena tersebut yaitu ada fenomena alam, fenomena sosial, fenomena budaya. Fenomena alam contohnya peristiwa yang terjadi di alam sekitar kita. Contohnya bencana banjir, terjadinya pelangi, tsunami, longsor, hujan. Itu termasuk ke dalam fenomena alam. Fenomena sosial, contohnya kemacetan, lalu ada lagi demonstrasi mahasiswa. Nah, terus fenomena budaya seperti apa? Fenomena budaya misalnya wayang golek sebagai kesenian khas Jawa Barat. Lalu, bagaimana teks eksplanasi terbentuk? Teks eksplanasi terbentuk oleh 3 struktur pembangun. Yang pertama ada identifikasi fenomena. Identifikasi fenomena berada di awal paragraf, ya, sebuah teks eksplanasi. Berisi tentang topik yang akan dibahas. Yang kedua, struktur pembangunnya adalah proses atau rangkaian kejadian. Berisi kronologis atau urutan waktu kejadian tersebut, penyebab
akibat yang terjadi dari fenomena tersebut. Yang terakhir ada ulasan. Ulasan berisi tentang simpulan yang disampaikan oleh penulis terhadap topik yang telah dibahas sebelumnya. Baik. Ya, ini tadi yang sudah saya jelaskan. Oke, ini struktur yang kedua, ini yang ketiga. Nah, sekarang marilah kita membaca contoh teks eksplanasi berupa fenomena alam dengan judul tsunami. Tsunami atau secara etimologi berarti ombak besar di pelabuhan, adalah gelombang air besar yang diakibatkan oleh gangguan di dasar laut, seperti gempa bumi. Gangguan ini membentuk gelombang yang menyebar ke segala arah. Dengan kecepatan gelombang mencapai 600-900 km per jam. Awalnya, gelombang ini memiliki amplitudo kecil, umumnya 30-60 cm, sehingga tidak terasa di laut lepas, tetapi amplitudonya membesar saat mendekati pantai. Saat mencapai pantai, tsunami kadang menghantam daratan berupa dinding air raksasa, terutama pada tsunami-tsunami besar. Tetapi bentuk yang lebih umum adalah naiknya permukaan air secara tiba-tiba. Kenaikan permukaan air dapat mencapai 15-30 km, menyebabkan banjir dengan kecepatan arus hingga 90 km per jam, menjangkau beberapa kilometer dari pantai, dan menyebabkan kerusakan dan korban jiwa yang besar. Sebab tsunami yang paling umum adalah gempa bumi bawah laut, terutama yang terjadi di zona penunjaman dengan kekuatan 7,0 skala magnitudo momen atau lebih. Penyebab lainnya adalah longsor, letusan gunung, dan jatuhnya benda besar seperti meteor ke dalam air. Secara geografis, hampir seluruh tsunami terjadi di kawasan lingkaran api Pasifik dan kawasan palung Sumatera di Samudra Hindia. Risiko tsunami dapat dideteksi dengan sistem peringatan dini tsunami yang mengamati gempa-gempa berkekuatan besar dan melakukan analisis data perubahan air laut yang terjadi setelahnya. Jika dianggap ada risiko tsunami, pihak berwenang dapat memberi peringatan atau mengambil tindakan seperti evakuasi. Risiko kerusakan juga dapat dikurangi dengan rancangan tanah tahan tsunami, seperti membuat bangunan dengan ruang luas, serta penggunaan bahan beton bertulang, maupun dengan penyuluhan kepada masyarakat tentang cara menyelamatkan diri dari tsunami, seperti pentingnya mengungsi dan menyiapkan rencana darurat dari jauh-jauh hari. Sumber bacaan yang saya dapatkan adalah dari blog Kelas Pintar. Baik. Sekarang, mari kita tentukan struktur pembangun dari teks eksplanasi tsunami. Identifikasi fenomena berada di awal. Nah, kita tentukan paragraf berapakah yang termasuk ke dalam identifikasi fenomena. Ya, betul. Identifikasi fenomena ada di paragraf pertama. Selanjutnya, mana yang termasuk ke dalam rangkaian atau proses kejadian. Pada paragraf berapa? Betul, pada paragraf 2 dan 3, karena paragraf 2 berisi tentang urutan waktu yang ditandai dengan konjungsi atau kata penghubung kesewaktuan. Ini ada saat, ya, prosesnya bagaimana dan sebab akibatnya apa. Nah, itu termasuk ke dalam kriteria struktur
termasuk ke dalam rangkaian kejadian yaitu paragraf 2 dan 3. Yang terakhir adalah ulasan berisi tentang simpulan penulis berdasarkan fakta-fakta yang ada yang sudah diulas pada paragraf-paragraf sebelumnya. Baik, demikian struktur teks eksplanasi yang telah kita identifikasi, kita analisis. Ya, kita kembali lagi ke PowerPoint tadi. Tentunya Anda sudah bisa kan membedakan apa itu teks prosedur dan eksplanasi? Ya, silakan tulis di buku catatan Anda materi pada pertemuan hari ini. Ya, yang pentingnya ditulis. Di akhir catatan silakan jawab pertanyaan apa perbedaan yang paling menonjol antara teks prosedur dan teks eksplanasi. Pada pertemuan berikutnya kita akan membahas materi kebahasaan teks eksplanasi. Semoga pertemuan ini materinya bermanfaat dan dapat diserap dengan baik. Semoga bertemu di pertemuan berikutnya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan yang baik. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Izinkan saya mengakhiri presentasi ini. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.